Selamat datang jiwa-jiwa yang terpilih. Tidak semua orang yang bertepuk tangan untukmu benar-benar bahagia atas pencapaianmu. Sebagian hanya ingin melihat apakah kamu akan tersandung. Ada satu kenyataan pahit yang jarang mereka katakan. Semakin terang cahayamu, semakin jelas pula bayangan-bayangan gelap di sekitarmu terlihat. Kadang, orang yang tampaknya cuek atau bahkan bermusuhan, sebenarnya dulunya bukanlah musuh. Mereka adalah orang-orang yang terlalu banyak merasa, tapi terlalu sedikit berkata. Dan ketika perasaan itu dikubur hidup-hidup, mereka tidak mati dengan tenang. Mereka kembali dengan ledakan. Psikolog membenarkan bahwa emosi yang ditekan seperti bom waktu. Mereka akan meledak, cepat, atau lambat. Dalam kasusmu, kamulah percikan yang tak mereka perkirakan. Saat kamu berjalan menuruti takdirmu, tanpa banyak bicara, kamu secara tak sadar membangkitkan rasa tidak aman lama mereka. Kekaguman tersembunyi mereka, bahkan cinta diam-diam yang terlalu mereka gengsi untuk akui. Alih-alih menghadapinya seperti orang dewasa yang sehat secara emosional, beberapa orang lebih memilih memulai perang daripada mengirim pesan selamat. Karena rupanya, kesadaran diri masih langka saat ini. Malam ini, kita akan membuka semua topeng. Benturan itu bukan kebetulan. Letusan itu bukan tanpa sebab. Itu adalah pelarian emosional yang penuh. Dan kamu, wahai jiwa terpilih, adalah satu hal yang tak bisa mereka bungkam atau abaikan. Sebelum kita melanjutkan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat yang telah berlangganan dan mendukung channel Jiwa Spiritual. Tanpa kehadiran dan dukungan kalian, channel ini tidak akan menjadi seperti sekarang. Setiap subscribe, like, dan komentar dari kalian adalah anugerah yang sangat berarti. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda niatmu kepada alam semesta. Putar video ini berulang kali, bahkan sebagai latar belakang, energi yang terkandung di dalamnya nyata, dan semakin sering kamu menyerapnya, semakin besar manfaatnya untuk dirimu. Bab 1. Mereka mengagumimu diam-diam, tapi memilih sabotase daripada pengakuan. Mereka tahu kamu sedang melakukan sesuatu yang tak mampu mereka lakukan, hidup sepenuhnya, berani, tanpa minta maaf. Dan itu membakar mereka dari dalam. Setiap kali kamu masuk ruangan, tanpa mengucap sepatah kata pun, kehadiranmu menyinari semua hal yang selama ini mereka hindari dalam diri mereka sendiri. Bukan cuman iri, lebih dalam dari itu. Itu adalah kesadaran diam-diam bahwa mereka tidak cukup berani untuk melakukan yang kamu lakukan. Awalnya, mereka mengagumi. Wah, andai aku punya keberanian seperti dia, pikir mereka. Tapi kekaguman itu segera berubah menjadi kepahitan. Karena memberi tepuk tangan untukmu berarti mengakui bahwa mereka tidak bekerja sekeras itu. Jadi daripada berkembang, mereka memilih untuk meruntuhkanmu. Mereka berharap jika cukup banyak drama dan keraguan, kamu akan kehilangan arah. Mungkin kamu akan mengecil, cukup untuk membuat mereka merasa besar lagi. Tapi, masalah sebenarnya bukan kamu. Kamu hanya menunjukkan pada mereka kehidupan yang telah lama mereka yakini tidak mungkin mereka miliki. Dan ketika citra diri dibangun di atas kompromi, melihat seseorang yang menolak berkompromi terasa seperti serangan pribadi. Maka mereka menyembunyikan perasaan aslinya, menertawakan kesalahanmu terlalu keras, menyindir saat kamu tak ada, membangun aliansi kecil untuk meruntuhkan citramu. Tapi itu tak pernah berhasil, karena kekaguman yang disamarkan sebagai kebencian selalu terbongkar pada akhirnya. Bab kedua, kehadiranmu tidak hanya mengancam kenyamanan mereka, tapi menghancurkan kebohongan yang mereka bangun tentang diri mereka sendiri. Kamu tidak datang menyerang. Kamu tidak menunjuk siapapun. Kamu hanya hadir. Dan anehnya, itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa terbongkar sepenuhnya. Karena ketika seseorang membangun identitasnya di atas setengah kebenaran dan pilihan aman, kehadiran seseorang seperti kamu terasa seperti tuduhan yang berjalan. Mereka meyakinkan diri bahwa menyerah pada mimpi itu wajar, bahwa bermain aman adalah kebijaksanaan, bahwa mengecil adalah kedewasaan. Tapi lalu kamu datang, keras kepala, hidup, berantakan,
penuh semangat, dan semua yang mereka yakini mulai runtuh. Kamu tidak cocok dengan narasi hidup yang mereka buat. Kamulah bukti bahwa mereka menyerah terlalu cepat. Maka mereka melawanmu. Bukan karena kamu menyakiti mereka, tapi karena kamu membuat mereka sadar dari tidur panjang. Kehadiranmu membangunkan mimpi yang dikubur, risiko yang tak diambil, dan peluang yang mereka biarkan lewat. Dan alih-alih terinspirasi olehmu, mereka membencimu karena itu. Lebih mudah menyebutmu berlebihan daripada mengakui mereka memilih hidup yang terlalu sedikit. Lebih mudah menyebutmu egois daripada mengakui mereka telah meninggalkan sebagian dari jiwanya. Mereka memilih pihak, bukan karena kamu salah, tapi karena kamu mengancam kenyamanan yang dibangun dari kebohongan. Hal yang tak akan pernah mereka katakan adalah ini. Kamu tidak datang untuk menghancurkan apapun. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri. Tapi bagi mereka yang hidup di balik topeng, kejujuran hidup orang lain terasa seperti bola penghancur. Dan saat topeng itu mulai tergelincir, seluruh permainannya runtuh. Bab 3. Mereka mencintai ide tentang dirimu, sampai kenyataanmu menuntut mereka berubah, dan mereka menolak. Mereka mencintai versimu dari kejauhan. Versi yang bisa mereka kagumi tanpa harus berubah. Tapi saat versi asli dari dirimu muncul, yang menuntut pertumbuhan, yang menolak mengecil, yang menantang segala sesuatu yang palsu hanya dengan keberadaanmu, mereka panik. Karena kamu bukan sekadar ide indah. Kamu adalah tuntutan hidup. Kamu adalah cermin, tantangan, kenyataan yang tak bisa dibungkam. Berada di dekatmu berarti tidak nyaman. Berarti mereka harus ikut naik atau tertinggal. Dan kebanyakan orang, saat diberi tekanan seperti itu, tidak naik. Mereka mundur. Atau lebih buruk, menyerang. Mereka mencintaimu saat kamu masih bisa dikendalikan. Saat kamu masih bermain sesuai peran yang mereka berikan. Tapi saat kamu mulai bermimpi lebih besar, berpikir lebih dalam, bergerak lebih jauh, dukungan diam mereka berubah menjadi kebencian lantang. Kamu membuat mereka sadar bahwa zona nyaman mereka adalah penjara. Dan membenci kamu terasa lebih mudah daripada menghadapi bagian dari diri mereka yang telah lama mereka abaikan. Mereka membencimu karena kamu membuat mereka sadar bahwa mereka belum pernah melakukannya. Dan alih-alih menghadapi hal itu, alih-alih tumbuh, mereka memutuskan bahwa lebih mudah menciptakan jarak, drama, dan perpecahan. Itu bagian yang tidak akan pernah mereka akui. Bahwa jauh di dalam hati, mereka sebenarnya tidak pernah berhenti mencintaimu. Mereka hanya tidak sanggup menghadapi apa yang dituntut oleh cinta itu. Gagasan tentang dirimu adalah sesuatu yang indah, aman, menginspirasi. Tapi kenyataan tentang dirimu, kenyataan itu memaksa mereka untuk bercermin, dan mereka belum siap untuk melihat pantulan seperti itu. Bab 4. Mereka tidak hanya menyembunyikan cinta, mereka mengubur kekaguman di bawah lapisan kebencian karena mengagumi terasa seperti kelemahan. Mereka tidak hanya menyembunyikan cinta, mereka menguburnya. Mereka mengambil kekaguman tulus, sesuatu yang murni, sesuatu yang nyata, dan menekannya di bawah lapisan dendam karena mengakuinya akan membuat mereka merasa lemah. Bagi mereka, menunjukkan cinta bukanlah hal yang indah. Itu berbahaya. Itu berarti memberimu kendali. Itu berarti menjadi rentan. Dan kerentanan adalah sesuatu yang sudah mereka janjikan tidak akan mereka lakukan lagi. Mereka membutuhkanmu lebih dari yang pernah mereka tunjukkan. Energi, ketahanan, semangatmu. Menyalakan kembali sesuatu dalam diri mereka yang sudah lama mereka anggap mati. Tapi merasa membutuhkanmu terasa seperti kehilangan kendali. Dan bagi orang-orang yang menjalani hidupnya dengan selalu mencoba selangkah lebih cepat dari rasa sakit, perasaan membutuhkan seseorang itu seperti membakar diri sendiri dan berharap bisa bertahan dari apinya. Jadi alih-alih mengakuinya, mereka iri padamu. Iri pada caramu bergerak tanpa meminta maaf. Iri pada caramu terus memilih dirimu sendiri ketika mereka terus memilih ketakutan. Iri karena saat mereka ragu,
kamu bertindak. Saat mereka terus meragukan segalanya, kamu mempercayai instingmu. Setiap kali kamu memilih dirimu sendiri, itu seperti menabur garam pada luka-luka mereka yang bahkan tak mau mereka akui. Dalam kehidupan lain, kehidupan yang lebih berani, mungkin mereka akan menjadi pendukung terbesarmu. Mungkin mereka akan berdiri di sampingmu, merayakanmu dan tumbuh bersamamu. Tapi di kehidupan ini, ketakutan yang menang, harga diri yang menang, ego yang menang, dan cinta yang kalah. Mereka mengubur kekaguman mereka begitu dalam, sampai mereka sendiri mulai percaya bahwa mereka membencimu. Tapi inilah rahasianya, mereka tidak bisa lari dari itu. Perasaan yang dikubur tidak mati, ia membusuk. Ia berubah menjadi kepahitan, sarkasme, persaingan, dan ejekan murahan yang disamarkan sebagai lelucon. Ia merembes lewat komentar pasif-agresif dan sikap dingin yang tiba-tiba. Mereka pikir mereka telah menyembunyikannya dengan baik, tapi siapapun yang cukup jeli bisa melihat kebenaran yang merembes lewat celah-celahnya. Mereka tidak pernah benar-benar berhenti membutuhkanmu. Mereka hanya tak sanggup menemukan keberanian untuk mengakuinya secara terbuka. Bab 5. Mereka menciptakan konflik karena ketenanganmu mengganggu kekacauan mereka. Kamu tak perlu berdebat, bersaing, atau bahkan membela diri. Hanya dengan menjadi tenang, jelas, dan fokus, itu sudah cukup untuk membuat dunia mereka goyah. Kamu tidak bermain dalam permainan mereka, dan itu saja sudah membuatmu berbahaya. Orang yang hidup dalam kebisingan dan drama yang terus-menerus tidak tahu harus berbuat apa ketika bertemu seseorang yang tak tergoyahkan. Ketenanganmu membuka kedok kekacauan yang selama ini mereka pura-pura anggap sebagai hal normal. Kamu menjadi cermin yang tak bisa mereka hindari. Setiap kali mereka melihatmu, mereka melihat semua yang selama ini mereka coba hindari. Kecemasan, kemarahan, ketakutan, kehilangan kendali. Kamu menunjukkan pada mereka seperti apa stabilitas itu, seperti apa penyembuhan itu, seperti apa bergerak dengan tujuan itu. Dan itu menyakitkan bagi mereka, karena itu mengingatkan pada pekerjaan batin yang belum mereka lakukan. Mereka tidak ingin memperbaiki diri. Itu butuh terlalu banyak kejujuran, terlalu banyak usaha. Lebih mudah mencoba memecahkan cerminnya. Jika mereka bisa menghancurkanmu, mengacaukanmu, menyeretmu ke dalam kekacauan mereka, mungkin mereka tak perlu lagi menghadapi bayangan itu. Mungkin mereka bisa meyakinkan diri bahwa kamu tidak benar-benar berbeda. Hanya palsu, hanya beruntung, hanya sedikit lebih cepat. Jadi mereka menciptakan konflik, mereka memancingmu, mereka bergosip, mereka menguji kesabaranmu, berharap kamu akan meledak dan membuktikan bahwa mereka benar. Mereka ingin percaya bahwa ketenanganmu hanya topeng, sesuatu yang bisa mereka robek. Mereka butuh itu sebagai kebohongan, karena jika tidak, maka mereka harus mengakui bahwa kedamaian sejati itu mungkin, dan bahwa selama ini mereka yang memilih kekacauan. Tapi inilah kuncinya, kedamaian yang sejati tidak hancur di bawah tekanan. Ia tidak retak hanya karena orang lain merasa tidak nyaman. Ia justru menjadi lebih kuat, lebih sunyi, dan itu membuat kekacauan berteriak lebih keras. Bukan karena kamu berubah, tapi karena ketenanganmu menjadi terlalu menyakitkan untuk mereka abaikan. Mereka tidak berhasil menghancurkanmu. Mereka hanya menghancurkan diri mereka sendiri dalam usahanya. Bab 6. Beberapa orang lebih memilih menghancurkan sumber inspirasinya daripada mengakui bahwa mereka butuh diselamatkan. Ini kejam tapi benar. Mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang menyalakan percikan, sebuah jalan keluar, harapan, gambaran hidup yang lebih besar dari yang mereka jalani. Tapi bukannya meraihnya, bukannya membiarkan percikan itu tumbuh, mereka panik. Mereka merasa terbuka, kecil, bahkan tak berdaya di hadapan cahaya yang kamu bawa. Dan alih-alih membiarkanmu mengangkat mereka, mereka mencoba menjatuhkanmu. Kamu menjadi medan pertempuran pribadi antara kerinduan dan kebencian. Sebagian dari mereka mengagumimu begitu dalam hingga menyakitkan. Sebagian lainnya membencimu dengan intensitas yang sama, karena kamu mengingatkan mereka pada sejauh apa mereka dari versi diri yang mereka inginkan. Mereka terpecah dua, antara ingin berdiri di sampingmu atau ingin merobekmu, supaya mereka tidak harus terus merasa malu akan kekurangan diri sendiri.
Mereka membenci kenyataan bahwa mereka membutuhkanmu. Membenci bahwa kekuatanmu menyoroti kelemahan mereka. Membenci bahwa keberanianmu membuat ketakutan mereka tampak menyedihkan. Dan karena harga diri tidak tahan berutang budi pada siapapun, mereka memutuskan lebih mudah memperlakukanmu sebagai musuh daripada menghadapi kenyataan bahwa jauh di lubuk hati, mereka berharap memiliki apa yang kamu miliki. Jadi mereka menyerang apa yang tak mereka pahami. Mereka mengejek apa yang diam-diam mereka harap bisa menyembuhkan mereka. Mereka memperlakukan cahayamu seperti ancaman, bukan anugerah. Dan bahkan ketika mereka mencoba meyakinkan diri bahwa mereka lebih baik tanpamu, sebagian dari mereka tetap dihantui oleh kenyataan bahwa kehilanganmu berarti kehilangan sisa harapan terakhir yang mereka miliki. Perang yang mereka mulai sebenarnya bukan tentang dirimu sama sekali. Itu tentang bagian dari diri mereka yang tak bisa mereka maafkan. Tentang mimpi yang sudah mereka tinggalkan. Tentang kehidupan yang terlalu mereka takuti untuk kejar. Kamu tidak menghancurkan mereka. Kamu hanya menunjukkan kebenaran yang seumur hidup mereka coba hindari. Dan beberapa orang lebih memilih membungkam pembawa pesan daripada mendengar pesannya. Bab 7, serangan mereka tidak pernah tentang kekuranganmu. Itu tentang sorotan tanpa ampun yang kamu arahkan pada kekurangan mereka. Mereka butuh alasan untuk menjadikanmu masalah, karena menerima kebenaran berarti harus melihat diri mereka sendiri terlalu dekat. Kamu tidak berpura-pura menjadi sempurna. Kamu tidak mengklaim sudah mengerti segalanya. Tapi yang kamu miliki adalah keaslian. Dan itulah yang membuatmu berbahaya bagi mereka. Orang bisa menghadapi yang palsu, karena mereka juga tahu cara berpura-pura. Tapi yang nyata menakutkan bagi orang yang hidup di balik tembok. Kejujuranmu menelanjangi semua alasan mereka. Keberanianmu membuat rasa takut mereka terlihat jelas. Kemampuanmu untuk tampil apa adanya dan tanpa rasa bersalah membongkar topeng yang selama ini mereka butuhkan untuk bertahan. Kamu tidak sekadar hidup, kamu hidup tanpa bersembunyi. Dan itulah yang membuat mereka merasa telanjang setiap kali kamu memasuki ruangan. Mereka tidak menyerangmu karena kamu salah. Mereka menyerangmu karena kamu membuat mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Kamu membuat pura-pura jadi lebih sulit. Kamu membuat penyangkalan jadi menyakitkan. Kamu tidak berniat mengungkap mereka, tapi keberadaanmu melakukannya begitu saja. Hanya dengan menjadi dirimu sendiri, kamu menarik tirai dari semua yang mereka harap tak akan pernah dilihat siapapun. Jadi mereka mengkritikmu. Mereka membesar-besarkan kesalahanmu. Mereka memutarbalikkan kata-katamu. Mereka mencari apapun yang bisa digunakan untuk mengalihkan perhatian dari diri mereka sendiri. Karena jika mereka bisa membuat orang percaya bahwa kamu yang bermasalah, mereka tidak perlu menjawab pertanyaan yang lebih besar. Mengapa kejujuranmu membuat mereka sangat tidak nyaman? Kebenarannya, kekuranganmu bukan ancamannya. Kebebasanmu lah yang jadi ancaman. Kemauanmu untuk hidup secara terbuka, berdiri dalam kebenaranmu, tanpa meminta izin, membuat mereka merasa terekspos dengan cara yang tidak bisa mereka tangani. Kamu tidak mempermalukan mereka. Bayangan diri mereka sendirilah yang mempermalukan mereka, dan mereka menyalahkanmu karena kamu yang memegang cerminnya. Bab 8, mereka bukan tidak mengerti kamu. Mereka mengerti kamu terlalu baik, dan itu membuat mereka takut. Mereka suka berpura-pura kamu membingungkan, sulit dimengerti, terlalu rumit untuk dihadapi. Tapi itu bukan masalah sebenarnya. Kebenarannya adalah mereka melihatmu dengan jelas. Mereka tahu persis siapa kamu. Mereka hanya tidak tahu bagaimana harus bersikap ketika kebenaran itu menatap mereka langsung di wajah. Kamu mewakili semua hal yang sudah lama mereka kubur. Kamu hadir dengan kejelasan, semangat, dan keaslian yang selama ini mereka yakini sudah tidak ada lagi. Mungkin bahkan tak pernah ada. Mereka tidak perlu menebak apa yang kamu inginkan, siapa kamu, atau apa yang kamu perjuangkan. Itu semua terlihat jelas. Dan itu menakutkan bagi mereka karena jauh di dalam hati mereka, tahu mereka tidak bisa memalsukan tingkat keaslian seperti itu. Kamu tidak membuat mereka gelisah karena kekacauan.
Kamu membuat mereka gelisah karena kamu tak terbantahkan. Cara kamu melangkah membuat semua alasan runtuh. Keyakinanmu pada diri sendiri membuat keraguan mereka terlihat bodoh. Setiap langkahmu, setiap mimpi yang kamu kejar, setiap batas yang kamu tetapkan, setiap kali kamu memilih ketenanganmu sendiri, semuanya secara diam-diam meneriakan kebenaran yang belum siap mereka hadapi. Mereka juga punya pilihan yang sama, tapi mereka memilih jalan berbeda. Bukan kebingungan yang membuat mereka menjauh darimu, tapi kenyataan pahit bahwa hidupmu adalah bukti bahwa mereka telah mengkhianati diri sendiri. Keberanianmu membuat ketakutan mereka terdengar lebih keras. Kemajuanmu membuat stagnasi mereka lebih jelas. Kebahagiaanmu membuat kepahitan mereka makin sulit dibenarkan. Kamu tidak mengungkapkan kurangnya pemahaman mereka. Kamu mengungkapkan kurangnya tindakan mereka. Kamu menunjukkan seberapa sering mereka menyerah. Kamu menunjukkan seberapa banyak bagian dari diri mereka yang telah mereka tinggalkan. Dan bukannya berusaha menyusulmu, mereka memilih merobohkanmu dan berpura-pura kamu adalah masalahnya. Mereka bukan salah menilaimu, mereka menilaimu dengan tepat, terlalu tepat, dan itu sangat menakutkan bagi mereka. Bab 9, cinta yang tersembunyi sering berubah menjadi kebencian ketika ego tak sanggup menahan kerentanan dalam kekaguman. Cinta yang murni membutuhkan kerendahan hati, kesediaan untuk mengakui bahwa orang lain memiliki kekuasaan atas emosi, pikiran, bahkan pilihanmu. Tapi, ego tidak tahan untuk direndahkan. Jadi ketika mereka merasakan sesuatu padamu yang tidak bisa mereka kendalikan, sesuatu yang nyata, yang intens, mereka menguburnya. Mereka menguncinya di balik lapisan kebanggaan, perlindungan diri, dan ketakutan. Tapi perasaan yang dikubur tidak akan selamanya tetap terkubur. Ketika cinta ditekan, ia akan kembali muncul, seringkali dalam bentuk yang paling buruk, kebencian. Itu tidak dimulai sebagai kebencian, tapi benar-benar berakhir di sana. Ketertarikan mereka padamu, kebutuhan rahasia mereka akan dirimu, berubah menjadi dendam karena mereka tidak bisa mengakui kebenaran pada diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa mengakui bahwa mereka membutuhkanmu, bahwa mereka bergantung padamu dalam cara-cara yang tidak sanggup mereka hadapi. Dan kebencian menjadi tameng mereka. Lebih mudah untuk menyerangmu, menjadikanmu musuh, mencari-cari kesalahanmu, dan membuatmu jadi penjahat dalam cerita mereka sendiri. Daripada menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak berdaya secara emosional di sekitarmu. Lebih aman melempar batu daripada membiarkan diri mereka jatuh dalam kekaguman, membuka diri untuk mengakui bahwa mereka menginginkan apa yang kamu miliki. Dan mereka tidak bisa memilikinya, karena terlalu takut untuk meraihnya. Setiap kali mereka mencoba menjatuhkanmu, setiap komentar jahat, setiap tatapan dingin, semuanya hanya suara gaduh yang menyembunyikan kebenaran yang tak sanggup mereka hadapi. Mereka membutuhkanmu, tapi ego mereka tidak sanggup menerimanya. Jadi daripada mengakui kebutuhan itu, mereka membakar jembatan, mengubah cinta menjadi kebencian, dan menciptakan jurang yang hanya bisa dijembatani oleh kejujuran. Mereka tidak ingin membencimu, mereka hanya tidak tahu bagaimana mencintaimu, tanpa merasa kehilangan semua yang mereka anggap membuat mereka kuat. Bab 10. Mereka tidak kehilanganmu karena benturan. Mereka kehilangan diri mereka sendiri saat berpura-pura mereka tidak pernah peduli. Itu hanyalah gejala. Tragedi yang sesungguhnya adalah bahwa di suatu titik, mereka meyakinkan diri sendiri bahwa melepaskanmu akan membuat mereka lebih kuat, lebih bebas, lebih benar. Mereka mengubur perasaan mereka di balik riuhnya perdebatan, di balik dinginnya sikap yang mereka tampilkan, berharap jika mereka menyangkalnya cukup lama, mereka bisa pura-pura bahwa hubungan itu tak pernah ada. Tapi kenyataannya, saat kamu mengubur sesuatu begitu dalam, itu tidak akan hilang begitu saja. Itu membusuk. Ia meninggalkan lubang yang tak bisa diisi oleh apapun. Mereka meyakinkan diri bahwa mereka sedang meninggalkanmu. Padahal sebenarnya, mereka sedang meninggalkan versi diri mereka yang sesungguhnya, versi yang cukup berani
untuk mencintai, untuk mengakui bahwa mereka peduli, untuk menjadi rentan. Mereka memilih topeng ketidakpedulian karena menghadapi perasaan mereka terhadapmu berarti menghadapi semua hal dalam diri mereka yang terlalu mereka takuti untuk diubah. Dan di saat itulah mereka menukar keaslian mereka dengan kebohongan. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa saat mereka mencoba mendorongmu pergi, mereka juga mendorong sebagian dari diri mereka sendiri. Bagian yang punya keberanian untuk peduli, untuk merasakan dengan dalam, untuk menjadi nyata. Dan kini, kehilangan itu akan menghantui mereka dalam diam setiap hari. Mereka tak akan pernah mengatakannya dengan lantang, tapi itu akan bergema dalam keheningan. Saat-saat ketika mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka bisa saja memiliki sesuatu yang nyata bersamamu, sesuatu yang layak diperjuangkan. Jika saja mereka tidak membiarkan rasa takut mengatur setiap langkah mereka. Penyesalan itu tidak akan berteriak. Ia akan tetap ada di latar belakang, lembut tapi terus-menerus, mengingatkan mereka pada kebenaran yang tak akan pernah mereka akui. Mereka tidak kehilanganmu karena pertengkaran itu. Mereka kehilangan diri mereka sendiri dalam kebohongan yang mereka ciptakan untuk melindungi ego yang rapuh. Dan keheningan itu akan menghantui mereka lama setelah pertempuran itu usai. Bab 11. Kamu adalah sebuah nubuat hidup yang belum siap mereka terima. Jadi mereka menyebutmu sebagai masalah, bukan berkah. Ada sesuatu yang mengguncang dalam bertemu takdir sebelum kamu siap menerimanya. Saat kamu hadir dalam hidup mereka, kamu bukan sekadar momen singkat atau pertemuan yang cepat berlalu. Kamu adalah perwujudan nyata dari semua hal yang pernah mereka impikan atau takutkan dalam satu wujud. Kamu adalah tanda, pesan, titik balik yang belum siap mereka hadapi. Dan alih-alih menerimanya, mereka mencoba menolaknya. Mereka tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa segalanya tentang dirimu terasa seperti takdir, bahwa kamu hadir dalam hidup mereka karena alasan yang belum bisa mereka pahami. Jadi mereka melakukan apa yang kebanyakan orang lakukan saat merasa dihadapkan pada sesuatu yang terlalu kuat. Mereka lari. Mereka menyebutmu masalah, karena menghadapi dirimu berarti harus menghadapi ketakutan dan kekurangan mereka sendiri. Padahal kenyataannya, kamu bukan masalah sama sekali. Kamu adalah undangan. Undangan untuk bangkit, untuk berkembang, untuk menjadi lebih dari yang pernah mereka izinkan untuk diri mereka sendiri. Tapi, itu adalah hal yang menakutkan jika seseorang belum siap untuk tumbuh. Takdir tidak baik hati. Ia tidak menunggu waktu yang sempurna. Ia tidak bertanya apakah kamu siap. Ia hanya datang. Dan saat ia datang, ia memaksamu menghadapi bagian dari dirimu yang telah kamu hindari selama bertahun-tahun. Kamu menunjukkan kepada mereka siapa mereka bisa jadi. Dan itu terlalu berat bagi mereka. Bukan kamu yang membuat mereka takut, tapi potensi yang kamu wakili. Hidup yang bisa mereka miliki jika saja mereka cukup berani untuk berhenti bersembunyi dari masa depan mereka sendiri. Jadi mereka membalikkan arah. Mereka membangun tembok, bukan jembatan. Mereka menganggapmu sebagai gangguan, bukan berkah. Tapi, jauh di dalam hati mereka tahu, sejak pertama kali kamu masuk ke dalam hidup mereka, mereka sedang berhadapan langsung dengan versi terbaik diri mereka yang sesungguhnya. Dan mereka belum siap untuk itu. Tidak semua orang bisa menangani pertemuan dengan takdirnya terlalu cepat. Bab 12. Mereka memilih berperang karena damai denganmu berarti melepaskan ilusi mereka. Kamu bukan ancaman karena kamu agresif atau suka konfrontasi, tapi karena kamu adalah segala sesuatu yang tidak bisa bertahan dalam dunia palsu mereka. Kamu tidak menuntut kesempurnaan, tidak memaksa penyerahan, tapi keberadaanmu saja sudah cukup untuk membongkar semua kebohongan yang selama ini mereka katakan pada diri sendiri. Tentang siapa mereka bisa jadi, dan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Dan itu lebih menakutkan daripada apapun. Ilusi adalah zona nyaman mereka. Cerita-cerita yang mereka katakan agar tak perlu menghadapi kebenaran pahit tentang hidup mereka. Mereka membangun tembok-tembok di sekitar ilusi itu.
menghiasinya dengan harga diri dan kebiasaan sombong. Meyakinkan diri bahwa apa yang mereka punya sudah cukup. Tapi ketika kamu hadir, tenang, nyata, tak gentar, kamu tidak sesuai dengan pola itu. Kamu tidak bermain menurut aturan dunia palsu mereka, dan itu mengancam semua yang selama ini mereka anggap aman. Berdamai denganmu berarti harus menghancurkan tembok-tembok itu. Berarti mengakui bahwa selama ini mereka memegang erat hal-hal yang tidak benar-benar melayani mereka. Berarti menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka telah memilih kenyamanan daripada pertumbuhan, stagnasi daripada evolusi, dan ego daripada koneksi. Dan itu adalah sesuatu yang tidak sanggup mereka lakukan. Mereka lebih memilih untuk bertarung, berdebat, mempertahankan konflik. Karena dengan bertarung, mereka tidak perlu menghadapi kenyataan bahwa mereka sedang menyia-nyiakan hidup. Bertarung memungkinkan mereka untuk terus berpura-pura, terus bersembunyi di balik alasan, terus hidup dalam dunia di mana mereka tak perlu menghadapi kegagalan untuk hidup dengan jujur. Damai denganmu akan memaksa mereka untuk tumbuh, untuk melepaskan keyakinan dan ide usang mereka, untuk menghadapi diri mereka sendiri dengan jujur. Dan itu adalah pertarungan yang kebanyakan orang tidak siap untuk menangkan. Mereka lebih mencintai ilusi daripada kebenaran, karena ilusi itu mudah. Kebenaran menuntut perubahan, dan perubahan adalah perang yang tidak siap mereka hadapi. Bab 13. Perasaan tersembunyi mereka tidak pernah kecil. Terlalu besar untuk ditampung oleh hati yang bengkak karena harga diri. Apa yang mereka rasakan terhadapmu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah mereka singkirkan atau sembunyikan. Itu bukan sekadar kekaguman atau ketertarikan sesaat. Itu adalah sesuatu yang dalam, luar biasa, sesuatu yang bisa saja mengubah mereka jika mereka mau membiarkannya. Tapi harga diri mereka, ego mereka yang keras namun rapuh, tidak bisa memberi ruang untuk perasaan sebesar itu. Lebih mudah bagi mereka untuk berpura-pura, menekan emosi itu, bertindak seolah-olah itu tidak penting. Tapi harga diri ada batasnya. Kamu hanya bisa menjejalkan begitu banyak ke dalam hati yang sudah penuh dengan keangkuhan sebelum akhirnya mulai retak. Mereka tidak bisa mengakui betapa mereka peduli, karena itu berarti harus melepaskan citra yang dengan susah payah mereka bangun. Itu berarti harus meruntuhkan tembok yang mereka habiskan bertahun-tahun untuk membangunnya demi melindungi kerentanan mereka. Dan tembok-tembok itu adalah satu-satunya perlindungan yang mereka rasa masih mereka miliki terhadap dunia. Atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Namun kenyataannya, perasaan tidak mengecil hanya karena kamu menolaknya. Ia tumbuh, ia berkembang, ia membangun tekanan, dan akhirnya perasaan itu meledak menjadi konflik. Setiap pertengkaran, setiap tuduhan, setiap ketegangan antara kalian sebenarnya hanyalah manifestasi dari kekacauan emosional di dalam diri mereka. Mereka tidak tahu bagaimana mengekspresikan apa yang mereka rasakan tanpa harus menghancurkan identitas palsu yang telah mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak tahu bagaimana menjadi rentan tanpa merasa kehilangan kendali. Dan bukannya tumbuh cukup besar untuk menampung perasaan itu, mereka malah membiarkannya menghancurkan diri mereka. Ini bukan tentang kamu. Ini tentang penolakan mereka untuk berubah. Kamu tidak menghancurkan mereka. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri karena tidak cukup berani untuk merangkul apa yang mereka rasakan. Jika saja mereka mau melangkah keluar dari harga diri mereka, mereka akan menyadari bahwa cinta tidak perlu ditakuti. Tapi mereka tidak bisa. Jadi mereka memilih konflik. Mereka memilih membiarkan segalanya meledak daripada menghadapi kebenaran di dalam diri mereka. Bab 14. Kamu tidak menciptakan benturan itu. Kamu hanya mengungkapkan perang yang sudah mereka kalahkah di dalam diri mereka sendiri. Kenyataannya, konflik itu tidak pernah benar-benar tentang kamu. Tidak pernah. Itu tentang semua hal yang mereka kubur, abaikan, atau tolak untuk hadapi dalam diri mereka. Ketika kamu hadir dalam hidup mereka, kamu tidak memulai pertempuran itu. Kamu hanya mengungkapkan peperangan yang telah mereka lawan bertahun-tahun di dalam jiwa mereka sendiri. Kamu tidak memicu kemarahan atau kebingungan mereka. Kamu membawanya ke permukaan karena kamu memaksa mereka untuk menghadapi bagian-bagian dari diri mereka yang selama ini mereka coba abaikan.
Kekecewaan mereka bukan terhadapmu. Itu terhadap ketidakmampuan mereka sendiri untuk tumbuh, untuk sembuh, untuk menghadapi hal-hal yang belum mereka selesaikan. Kedamaian yang kamu pancarkan, kekuatan yang kamu bawa, keaslian yang kamu wujudkan, semuanya mengingatkan mereka akan pekerjaan yang belum mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Dan alih-alih bangkit untuk menghadapinya, mereka memilih untuk menyerang. Mereka menyerangmu karena kehadiranmu membuat mereka tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kamu adalah cermin yang tidak bisa mereka hindari, memperlihatkan retakan-retakan yang selama ini mereka tutupi dengan pengalihan dan penyangkalan. Kenyataannya adalah mereka tidak kehilangan kendali karena kamu. Mereka kehilangan kendali karena mereka tidak pernah benar-benar menghadapi kekacauan di dalam diri mereka. Kamu hanyalah katalisator. Medan perangnya adalah jiwa mereka sendiri yang belum sembuh. Mereka belum berdamai dengan masa lalu mereka, ketakutan mereka, ketidakamanan mereka, dan kamu membuat itu tak terbantahkan. Kamu tidak membawa perang itu kepada mereka. Kamu hanya membuat mereka sadar bahwa perang itu telah berkecamuk dalam diri mereka sejak lama. Semakin dalam mereka mengubur luka-luka mereka, semakin putus asa mereka mencoba mempertahankan kepalsuan, semakin intens konflik itu menjadi. Ketika kamu muncul, kamu tidak memulai semuanya. Kamu hanya membuat mereka tidak bisa lagi berpura-pura bahwa mereka belum kalah. Pada akhirnya, benturan itu bukan tentang kamu. Itu tentang hal-hal yang tidak bisa mereka damaikan dalam diri mereka sendiri. Kamu tidak pernah menjadi penyebab kekacauan. Kamu hanya katalisator yang memaksa mereka untuk menghadapi perang yang telah mereka jalani dalam diam. Setiap pertengkaran, setiap tuduhan, setiap upaya untuk meruntuhkanmu, tidak lain hanyalah cerminan dari perjuangan yang tidak bisa mereka hindari. Mereka tidak bisa lari dari kenyataan tentang apa yang kamu representasikan. Kenyataan yang mereka belum siap untuk terima tentang ketakutan, penyesalan, dan kesempatan yang telah mereka lewatkan. Kamu bukan masalahnya, kamu adalah cerminnya. Mereka tidak ingin melihat kenyataan itu, mereka tidak sanggup mengakuinya. Tapi dengan menolak menghadapi apa yang ada tepat di depan mata mereka, mereka akhirnya mendorongmu pergi. Dan kini, keheningan setelah badai akan terdengar lebih keras daripada pertengkaran manapun. Penyesalan, kata-kata yang tidak terucapkan, perasaan yang belum selesai, semua itu akan menghantui mereka di saat-saat sunyi ketika mereka terpaksa menghadapi apa yang telah mereka hilangkan. Pada akhirnya, kamulah yang sebenarnya mereka butuhkan, bahkan jika mereka tidak pernah punya keberanian untuk mengakuinya. Dan meski mereka mungkin mencoba meyakinkan diri bahwa pergi adalah pilihan yang benar, kenyataannya, bukan kamu yang mereka tinggalkan. Yang mereka tinggalkan adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk sembuh, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Perang yang mereka jalani bukanlah perang yang bisa mereka menangkan. Karena pada akhirnya, kamu bukanlah musuh yang sebenarnya. Mereka telah bertarung melawan diri mereka sendiri sejak awal.